Pemirsa, terdakwa kasus pemerkosaan dan pencabulan terhadap santriwati Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Subki Asal Sani alias Mas Beki, divonis hukuman 7 tahun penjara. Putusan ini jauh lebih ringan daripada tuntutan JPU. Dalam putusan sidang, majelis hakim yang diketuai Sutrisno menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan pencabulan terhadap santriwati Ponpes Sidikiyah Jombang, Jawa Timur. Putusan ini lebih ringan daripada dakwaan jaksa penuntut umum yang menjatuhkan tuntutan 16 tahun penjara. Dalam putusannya, hakim menyatakan hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa merupakan tokoh agama dan berpengaruh di lingkungan Ponpes, serta terdakwa tidak mengakui perbuatannya selama persidangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan memperbaiki perbuatannya. Selain itu, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa sopan dan memperlancar proses persidangan. Dan yang terakhir, terdakwa belum pernah terkena kasus hukum. Untuk membahas lebih lanjut mengenai vonis terhadap Subki Asal Sani, sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Kang Asep. Selamat malam Mbak Rara. Kang Asep, Subki divonis 7 tahun, jauh lebih ringan dibanding tuntutan JPU dan menggunakan tuntutan pasal yang berbeda. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, yang pertama kita sangat prihatin ya kalau putusan gitu, jadi ya coba bandingkan dengan yang di Bandung, sama juga guru agama merusak masa depan murid-muridnya. Artinya apa? Harusnya hukumannya lebih berat. Nah, soal pasal yang berbeda yang ada masalah ya, itu ada kewenangan ketika jaksa mendakwa dengan pasal alternatif, hakim bisa pilih. Cuma menurut saya ini kan kejadiannya tidak jauh berbeda dengan Heri Wirawan yang di Bandung. Harusnya hukumannya berat, maksimal gitu kan. Tapi sekarang hakim menjatuhkan 7 tahun, ya kita hormati. Teman, kalau ini semua ringan, saya khawatir ya kekerasan seksual terhadap siswa atau perkosaan terhadap siswa hukumannya ringan, harusnya hukumannya berat dimanapun juga, apalagi kan selama proses itu yang bersangkutan melawan, sehingga dulu Kapolda yang turun tangan sehingga dia menyerahkan diri kan. Tapi kan waktu itu sampai dramatisasinya sangat mengerikan sekali kan. Mereka ada perlawanan kemudian tidak diserahkan, kemudian mengerahkan massa, artinya ada perlawanan. Nah, perlakuan yang melanggar tindak pidana dibentengi, dilindungi dengan keyakinan tertentu, ya, sudah ditutupi dengan kaidah-kaidah tertentu, ya, tapi perbuatannya itu hampir sama dengan proses kayak yang di Bandung, harusnya hukumnya berat, gitu. Dan harusnya pasalnya ya pasal yang pertama, gitu ya, pasal yang kena ancamannya berat, sangat berat seperti Bandung harusnya, gitu. Tapi ini kan 7 tahun sangat ringan. 7 tahun itu nanti kalau tetap dikuatkan oleh PT sama MA, jangan-jangan dia jalani kurang dari 3 tahun, karena sekarang kan dia bisa remisi setengahnya dan sebagainya. Jadi sangat ringan sekali putusannya, ya mohon maaf dengan segala hormat kepada majelis. Itu terlalu ringan vonis itu. Kang Asep, apabila kita lihat pertimbangan hakim, ada yang memberatkan, ada yang meringankan. Kalau misalnya kita lihat faktor yang memberatkan karena terdakwa tokoh agama yang berpengaruh di lingkungan, kemudian tidak mengakui perbuatan, namun ada juga yang meringankan. Terdakwa masih muda, merupakan tulang punggung keluarga, dan kemudian menurut Anda sebagai mantan hakim, apa tanggapannya terhadap pertimbangan hakim ini kemudian sehingga vonis 7 tahun penjara yang diputuskan? Justru pertimbangannya bertentangan satu dengan yang lain. Ya, ketika ada seorang tokoh agama kan harusnya jangan dengan yang meringankannya diharapkan karena masih muda memperbaiki dirinya. Justru karena tokoh agama memberikan suri teladan, bukan memberikan contoh yang tidak baik, bahkan menginikan muridnya sendiri. Itu yang memang sangat bertentangan. Jadi ketika hakimnya mempertimbangkan memberatkan dan meringankan, justru bertolak belakang. Harusnya ya tidak ada yang meringankan karena yang bersangkutan masih menyangkal kan pada perbuatannya jelas ya, dan berulang-ulang kan dilakukannya, bahkan melawan, bahkan pernah ya mengancam dari korban-korban itu sendiri. Untuk ada pergerakan kaum aktivis di wilayah tersebut. Artinya apa? Sebenarnya menurut saya tidak ada hal yang meringankan karena yang bersangkutan menyangkal perbuatan itu, padahal saksinya kan korbannya lebih dari satu dan dilakukan berulang-ulang gitu. Baik Kang, ada juga faktor terdakwa sopan yang menjadi hal yang meringankan. Kenapa kemudian alasan seperti ini bisa berlaku padahal terdakwa adalah pelaku dari kasus kekerasan seksual? Ya, tadi katakan saja kalau sopan itu kan harusnya dia menyesali, mengakui perbuatannya. Ya kalau sopan dia melawan, kemudian berkelit dan berkilah, kemudian berdalil kan, itu bukan sopan namanya kan. Itu berkebalikan dari sopan. Malah sekarang menurut saya itu ada perlawanan. Ketika ada perlawanan harusnya hukumannya lebih berat. Jadi seharusnya hakim tadi saya katakan awal, ketika dia mempertimbangkan meringan berat itu harusnya jangan bertentangan. Kan lucu, misalkan dia masih muda akan memperbaiki,
Terus yang memberatkannya buat tokoh agama, justru tokoh agama kan harusnya ya memberi suri teladan. Nah, kenapa segala sekali dipertimbangkan sopan? Apa yang sopan? Kok sopan malah dia melawan di persidangan dan mengerahkan Oke. massa di persidangan, ya bahkan berkelit kan? Itu bukan sopan namanya. Ya. Oke, baik. Kang Asep, artinya vonis hakim dengan rasa keadilan bagi korban menurut Anda seperti apa? Ya, hukum itu kan bagaimana beri kepastian. Ancamannya kan maksimal berat kan bukan 7 tahun. Ini tidak ada dua kemanfaatan, tidak ada manfaatnya kalau hukuman 7 tahun karena akan dilakukan oleh pelaku-pelaku. Begini di tempat-tempat lain kan tidak hanya satu dua di tempat-tempat yang berbendera agama. Lebih penting lagi, tidak ada keadilan bagi korban. Korban itu disekolahkan oleh orang tuanya di lembaga pendidikan keyakinan tertentu supaya menjadi orang-orang yang soleha, tapi malah dirusak kan. Ya, dan dirusak itu tidak satu, lebih dari satu, dan itu diulang-ulang. Nah, kalau ini hukumannya ringan, berarti tidak ada kepastian hukum itu sendiri tidak dilaksanakan, tidak dijatuhkan ke maksimal, keadilan bagi korban tidak ada, ya berarti tidak ada karena tadi kan kalau dijalani tidak 37 tahun, berarti 3 tahun kurang. Lebih berpenting tadi hukum itu harus ada kemanfaatan. Ini tidak ada manfaatnya kalau pelaku-pelaku demikian dilakukan dengan vonis yang sangat ringan. 7 tahun itu Oke, ringan sekali ya. baik. Perkosaan aja kalau kena 285 12 tahun, apalagi kalau tindak pidana kekerasan seksual yang sekarang berlaku atau undang-undang perlindungan anak kan tempat sampai mati kan ancamannya kan. Baik. Nah, ketika yang bersangkutan masih menyangkal dan di persidangan fakta persidangan menunjukkan saksi-saksi bagaimana dipertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangan jadi saksi ya diajak ke tempat tertentu seolah berguru kemudian dapat ilmu kemudian harus nurut Oke, baik. dibikin sesat. Harusnya Oke, Kang berat Asep. hukumannya maksimal. Oke, Kang Asep, artinya apa upaya yang masih bisa dilakukan oleh JPU? Ya, DPU ada hak untuk banding. Saya pikir tetap harus banding, harus kasasi ya. Kalau tidak sesuai dengan tuntutan kan yang maksimal jaksa. Bahkan tidak hal yang meringankan. Saya kira jaksa harus bertahan karena publik berharap untuk itu. Jadi ada pembelajaran bagi siapapun supaya hukumannya harus berat. Karena yang bersangkutan kejahatannya memang termasuk kejahatan kemanusiaan menurut saya kan terhadap anak-anak bangsa yang sedang sekolah di bawah lindungannya. Artinya jaksa harus terus. Kalau hukumannya tidak sesuai dengan tuntutan, jaksa sampai banding, sampai kasasi harus dilakukan. Oke, baik, kita tunggu langkah dari JPU selanjutnya akan seperti apa. Terima kasih Kang Asep telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Top News.